Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith, aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Para hadirin ikhwati fid din wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih di pembahasan Tahdzib As-Sirah An-Nabawiyah karya Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, dan kita masih membahas kekhususan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkaitan dengan hukum dan selainnya. Taib, kita masih di poin pertama berkaitan dengan kewajiban yang dikhususkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya disampaikan oleh Imam An-Nawawi, termasuk di antaranya adalah pernikahan, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam diwajibkan untuk memberikan pilihan kepada para istrinya, apakah berpisah dari beliau ataukah memilih beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagian sahabat kami, maksudnya dalam mazhab Asy-Syafi'i, mengatakan bahwa memberikan pilihan ini dianjurkan. Namun yang benar kata Imam An-Nawawi, hukumnya adalah wajib. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan kepada mereka, kepada para istrinya, ternyata mereka memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga memilih negeri akhirat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala kemudian mengharamkan Nabi menikahi wanita lain setelah mereka, dan Nabi diharamkan oleh Allah menggantikan mereka. Hal ini sebagai balasan bagi para istri Nabi atas perbuatan mereka yang baik, karena mereka memilih negeri akhirat, memilih tetap bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah, tentu menjadi pendamping Nabi ini bukan perkara mudah. Ya, beliau memiliki amanah yang besar, tugas yang begitu besar. Tentu dengan segala konsekuensinya, ya para istri Nabi itu harus bisa mendampingi Nabi. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka ketika diberi pilihan, para istri Nabi ini memilih negeri akhirat, tentu pahala di kehidupan akhirat nanti, dan tetap memilih bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai imbalannya, Allah haramkan kepada Nabi untuk menikah wanita selain dari mereka. Artinya tidak boleh Nabi menikah lagi setelah itu, ya sesudah mereka. Dan Nabi tidak boleh menggantikan mereka dengan wanita yang lain. Hal ini sebagaimana disebutkan di surat Al-Ahzab ayat ke-52. La yahillu lakan nisa'u min ba'du wala an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabak. Tidak halal bagimu wahai Muhammad mengawini perempuan-perempuan sesudah itu, dan tidak boleh pula mengganti mereka dengan istri-istri yang lain. Taib, para jamaah. Nah, setelah peristiwa itu, ya barakallahu fikum, muncul ayat ini. Namun ternyata
ketetapan itu akhirnya dihapuskan. Jadi ketetapan bagi Nabi tadi yang kemudian diharamkan menikahi wanita lain sesudah mereka, itu akhirnya dihapuskan. Kenapa dihapuskan? Sebagai tambahan anugerah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tidak menikahi selain mereka. Jadi akhirnya dihapuskan, berarti Nabi akhirnya boleh menikahi wanita-wanita yang lain. Dan ini disebutkan masih di surat Al-Ahzab. Ya ayuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya. Taib para jamaah. Kemudian Imam Nawawi menyebutkan bahwa para sahabat kami, yakni di kalangan ulama Syafi'iyah, berbeda pendapat apakah diharamkan menceraikan mereka setelah memberikan pilihan itu. Yang benar bahwa tidak diharamkan, tapi yang diharamkan itu adalah mencari pengganti, yakni bukan sekedar menceraikan. Allahu a'lam bissawab. Baik para jamaah. Kemudian berikutnya, yang kedua, tentang kekhususan berkaitan dengan keharaman-keharaman. Ada di sana keharaman-keharaman yang dikhususkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuan penghususan pengharaman sesuatu terhadap Nabi ini supaya pahala karena menjauhinya semakin banyak. Artinya semuanya sejatinya itu kasih sayang Allah. Jadi kalau Allah menghususkan kewajiban tertentu bagi Nabi, menghususkan keharaman tertentu bagi Nabi, ini semuanya bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah memberikan kekhususan kepada Nabi supaya derajatnya, makomnya semakin tinggi, semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah pun demikian, saat ada hal-hal yang diharamkan yang kemudian dikhususkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dalam rangka supaya pahala Nabi itu semakin banyak karena menjauhi perkara haram tersebut. Para ulama menegaskan bahwa ada dua bagian ya di antara keharaman yang dikhususkan bagi Nabi. Yang pertama, hal-hal yang haram di luar pernikahan. Contoh di antaranya haram bagi Nabi bersyair, bersajak, berpantun atau yang semisal dengan itu. Ya. Haram juga menulis. Haram menulis. Haram juga zakat. Tiga ini. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, tentang menulis, di sini ada ta'liq yang disampaikan oleh pentahqiq dari risalah ini. Dinukilkan firman Allah di surat Al-Ankabut ayat yang ke-48. Allah berfirman, "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu biyaminik idzal lartabal mubtilun." Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya suatu kitab apapun. Nabi itu ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya, yakni sebelum Al-Quran, suatu kitab pun. Dan kamu tidak pernah pula menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Artinya Nabi seorang ummi, tidak baca, tidak tulis. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Idzal lartaba al-mubtilun. Andai kata kamu itu pernah membaca, pernah menulis, benar-benar ragulah orang-orang yang mengingkarimu. Jadi Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Ketika menyampaikan Al-Quran, masih ada orang ragu. Masih ada orang yang menyangsikan.
Bagaimana lagi kalau Nabi itu pandai menulis, pandai membaca, pandai bersyair. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ya tambah-tambah lagi orang akan meragukan. Justru keadaan Nabi yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tidak bersyair, itu untuk memudahkan manusia itu beriman kepada beliau sebagai Rasul Allah yang membawakan wahyu Al-Quran dan Sunnah. Begitu. Nabi itu tidak bisa baca, tapi menyampaikan wahyu berupa Al-Quran yang gaya bahasanya melebihi gaya bahasa para pujangga saat itu. Artinya orang-orang yang ahli di bidang syair saja, mereka terpukau dengan keindahan bahasa Al-Quran. Nah seharusnya kan mereka beriman. Ini tidak mungkin buatan Muhammad. Muhammad tidak bersyair. Muhammad tidak pandai baca, tidak pandai nulis. Artinya ini bukan kalam biasa, tapi itu adalah wahyu. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Nah itu hikmahnya. Kenapa bagi Nabi SAW itu tidak boleh bersyair, tidak boleh menulis, tidak boleh membaca. Artinya beliau ummi. Barakallahu fikum. Dan lagi-lagi ini kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah kepada para hambanya. Semua wasilah yang mengantarkan manusia itu untuk beriman kepada Rasulullah dan apa yang beliau bawa dari wahyu Allah. Semua wasilah yang mengantarkan kepada iman tersebut itu semuanya sudah difasilitasi oleh Allah. Nah, termasuk menjadikan Nabi itu sebagai ummi. Ya supaya orang mudah beriman. Tapi ternyata ada saja yang meragukan dan menyangsikannya. Nah, bagaimana lagi kalau Nabi itu pandai baca, pandai tulis, pandai bersyair. Lebih-lebih lagi orang akan menganggap itu mah buatan Muhammad. Dia kan pandai bersyair. Dia pandai mengolah kata. Dia punya gaya bahasa yang luar biasa. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Adapun mengenai syair disebutkan di surat Yasin ayat 69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah in huwa illa dzikru wa qur'anun mubin." Dan kamu tidak mengajarkan syair kepadanya, yakni kepada Muhammad, dan bersyair itu tidak layak baginya. In huwa, dia itu hanyalah, yakni yang disampaikan oleh Nabi itu hanyalah zikr, peringatan, wa Quran, dan itu adalah Quran yang nyata, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimatnya atau poinnya pada kalimat wa ma 'allamnahu syi'ra, dan kami tidak mengajarkan syair kepada Muhammad. Wa ma yanbaghilah, dan tidak layak bersyair itu bagi Muhammad. Artinya Al-Quran itu jauh lebih mulia, jauh lebih indah dibandingkan kata-kata syair. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah ini ya, syair, menulis, dan zakat. Adapun mengenai sedekah sunnah, ada dua pendapat Asy-Syafi'i, dan yang paling sahih adalah bahwa hal itu juga diharamkan atasnya. Adapun makan sambil bersandar, makan bawang merah, bawang putih, dan bawang bakung. Bawang bakung itu apa? Bawang daun, ya. Bawang daun. Kita nyebutnya bawang daun, bawang pre, ya. Atau daun bawang, gitu. Sama saja kan, bawang daun, daun bawang. Taib, para jamaah. Adapun makan bawang merah, makan bawang putih, bawang bakung, maka semua ini dimakruhkan baginya, tidak sampai diharamkan. Itu menurut pendapat yang paling sahih. Walaupun ada yang mengatakan haram bagi Nabi makan bawang, ya. Kalau bagi kita ikhwan wajib tidak, halalan thayyibah gitu. Yang penting jangan kebanyakan. Kalau nasi goreng pakai bawang, itu semakin nikmat.
gitu kan? Bakso pakai bawang semakin sedap begitu. Kadang bawang itu jadi menu harian. Taib para jamaah. Kemudian jika beliau telah memakai baju perangnya, maka beliau diharamkan melepaskannya hingga bertemu musuh dan berperang. Jadi kalau sudah pakai baju perang itu tidak boleh dilepas sampai ketemu musuh. Nah, ini khusus bagi Nabi. Ada juga yang mengatakan makruh dilepas. Namun yang sahih menurut para sahabat kami diharamkan bagi Nabi. Ya, kalau Nabi sudah pakai baju perang, berarti kan ini motivasi tersendiri bagi para sahabat. Tiba-tiba dilepas. Kenapa dilepas? Tidak jadi perang. Nah, ini nanti membuat para sahabat itu barakallahu fikum jadi patah semangat lagi. Maka ini khusus bagi Nabi. Kalau sudah pakai baju perang, itu pantang untuk dilepas sampai ketemu dengan musuh. Kemudian sebagian sahabat kami membuat cabang hukum dari hukum ini, yakni jika beliau telah memulai melakukan perkara sunnah, suatu perkara yang sunnah, maka beliau wajib menyempurnakannya. Ya, walaupun kemudian dikatakan bahwa ini pendapat yang lemah. Beliau diharamkan apa yang dikaruniakan Allah kepada manusia berupa kemilau dunia. Bagi Nabi haram melihat kemilau dunia. Makanya ketika Nabi tidur di atas tembikar, di atas tikar, gitu ya, dari pelepah kurma, kemudian ketika bangun ada bekas ya di tubuh beliau, di wajah, di lengan beliau. Umar sampai menangis. Kemudian membandingkan dengan Raja Kisra, ya, membandingkan dengan Raja Persia dan juga Romawi, Kisra dan Kaisar, dengan segala fasilitas, kemewahan dan juga kemegahannya. Karena begitu identiknya para raja, kan begitu. Identik ya dengan kemewahan dan dengan fasilitas yang serba ada, serba mewah dan megah. Maka nangis. Ya, Umar bin Khattab nangis. Namun Nabi tidak bergeming, ya gitu. Biarlah dunia itu untuk mereka, tapi mereka tidak dapat jatah di akhirat. Dan demikian Nabi, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, beliau diharamkan memandang apa yang dikaruniakan Allah kepada manusia berupa kemilau dunia. Ya, sejatinya bukan hanya untuk Nabi saja, kita juga haram, ya. Artinya termasuk perintah ghaddul basar. Ghaddul basar itu menundukkan pandangan. Ada ayat yang kita sebagai mukmin dan mukminah diwajibkan, diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Dari apa? Dari 4. Pertama, dari wanita yang bukan mahram kita. Kemudian barakallahu fikum, dari ya kalau seorang laki-laki melihat, kalau seorang laki-laki melihat wanita yang bukan mahramnya. Kalau dia seorang perempuan melihat laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian yang juga harus menundukkan pandangan amrod. Kita wajib menundukkan pandangan dari amrod. Amrod itu apa, ikhwan? Amrod, anak kecil yang belum tumbuh kumis dan jenggotnya. Kenapa wajib menundukkan pandangan? Supaya tidak terfitnah. Supaya tidak terfitnah. Ya, apalagi anak-anak kecil di Arab. Para jamaah yang dirahmati Allah. Amrod itu anak-anak kecil yang beranjak remaja, belum tumbuh kumis dan jenggotnya. Itu anak itu kalau saking gantengnya jadi cantik. Ya, Anda melihat kalau orang-orang Arab itu, amrod itu, ya saking gantengnya jadi kelihatan cantik. Apalagi mereka pakai sorban imamah yang di kita mirip jilbab, begitu kan?
Barakallahu fikum. Nah, kepada anak-anak yang seperti itu kita wajib menundukkan pandangan. Makanya barakallahu fikum, sebagian orang kan terfitnah, akhirnya suka kepada sesama jenis. Ya, ustadz misalkan jadi musyrif ya di satu kamar santri, ya sebagiannya terfitnah. Ada yang kemudian barakallahu fikum ya mengapa-apakan santrinya yang mungkin barakallahu fikum baru balik atau belum balik bahkan ya. Nah, itu amrod, kita wajib menundukkan pandangan dari amrod. Nah, satu lagi para jamaah yang dirahmati Allah, nah, termasuk kepada aurat sesama jenis. Kita sesama laki-laki boleh nggak saling pandang aurat? Nggak boleh. Makanya saya kaget ya, pernah singgah di satu pesantren tradisional ya di atas gunung begitu. Itu tempat mandinya itu bareng ya. Tempat mandinya kolam besar begitu, nanti ada gayung-gayung di situ dan mereka bareng-bareng mandi di situ. Dan itu tanpa busana. Loh, kok bisa? Harusnya kan kebahas itu. Walaupun dengan sesama jenis tidak boleh lihat aurat. Tidak boleh lihat aurat. Aurat sesama laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Kalau mandi bareng di satu tempat karena mungkin darurat barakallahu fikum atau di momen tertentu, selama itu tertutup kan tidak ada masalah. Nah, ini bukaan semua. Nah, gimana? Kemudian mereka menganggap ya ini kan kita sesama laki-laki. Loh, bisa nggak laki-laki terfitnah oleh laki-laki? Bisa. Perempuan terfitnah oleh perempuan bisa? Bisa. Na'udzubillah. Dan itu perbuatan kaum yang terlaknat. Terjadi di masa Nabi Lut. Nah, pertanyaannya di zaman sekarang ada nggak? Ada. Ya. Yang biasanya mereka lambangnya pelangi-pelangi itu. Ya, para jamaah. Ya. Bodinya luar biasa begitu ya. Tiap hari fitness, tapi gemulai, kemayu. Ada yang begitu, Pak? Ah, itu mengerikan itu. Na'udzubillah. Maka bisa terfitnah, laki-laki bisa terfitnah oleh laki-laki, perempuan bisa terfitnah oleh perempuan. Sehingga walaupun kepada sesama jenis, tundukkan pandangan. Haram melihat. Nah, itu 3. Yang satu lagi, yang keempat ya, dan ini dijelaskan di beberapa kitab tafsir, bahwa di antara cakupan perintah ghaddul basar, menundukkan pandangan adalah tundukkan pandangan dari kemewahan dan gemerlap dunia. Jadi kalau ngelihat sesuatu yang mewah, luar biasa dari dunia ini, ya ucapkan innal aisyal akhirah. Ya, sesungguhnya kehidupan itu adalah kehidupan akhirat. Ya, kehidupan sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Itu hanya dunia biasa saja. Kalau ada misalkan mobil mewah lewat gitu, yang harga miliaran, ya biasa saja. Itu kan cuman karet, seng, besi, plastik. Kan itu aja, kumpulan itu aja, sama. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kita lewat di depan rumah orang yang Masya Allah rumahnya megah, gedong sigrong, begitu ya, lengkap dengan segala sesuatunya. Biasa saja. Itu hanya dunia. Bukan tidak boleh dilihat, ya kelihatan, memang nampak kelihatan, tapi jangan dilihat oleh mata hati. Kenapa? Karena bisa terfitnah. Coba istri antum kalau ngelihat temannya pakai perhiasan, pengajian tapi dipakai semua perhiasannya, ya. Pulang gimana ikhwan? Antum yang habis kan gitu. Masna, seperti si fulanah itu, Masya Allah itu, gelangnya 3, itu yang di tangan kiri, belum yang di tangan kanan, ya. Cincinnya itu dua tangan dipakai semua. Pas dia ngibas-ngibasin jilbabnya, pakai juga kang kalung, gitu. Terpengaruh nggak ikhwan? Terpengaruh. Gara-gara dilihat lagi oleh mata hati, terpengaruh. Pulang pengajian bukan malah semakin soleha, malah error, gitu. Antum yang dituntut. Kapan saya dibelikan kayak gitu? Ya, aku bosan hidup susah kayak gini.
Kali-kali Mas seperti itu tuh. Ya. Itu pengaruh. Jadi pandangan mata itu bisa berpengaruh. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tundukkan pandangan kita ini dari gemerlapnya dunia. Ya, kemarin sudah kita bahas, annal aisyal akhirah. Itu sudah obatnya. Ini hanya dunia saja. Hidup kita bukan di sini. Hidup kita di akhirat nanti. Ya. Buat apa di dunia serba ada, tapi di akhirat tidak punya apa-apa, malah mendapatkan siksa. Kan begitu. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan. Jadi beliau diharamkan memandang apa yang dikaruniakan Allah kepada manusia berupa kemilau dunia. Karena bahaya kalau Nabi terfitnah oleh dunia, kan itu repot. Beliau ini sosok figur, public figure, kan begitu, yang selalu dilihat, dipantau, diteladani, dijadikan cerminan. Ya, kalau Nabi terfitnah dunia, dan itu mustahil tentunya. Ya, bagaimana dengan para sahabatnya? Ya, guru itu kan digugu, ditiru. Ya, kalau gurunya senang flexing, ya murid-muridnya mirip-mirip aja. Ya, kalau gurunya baperan, ya murid-muridnya mirip-mirip saja. Gurunya hobi main game, ya di kelas, ya muridnya nanti mirip-mirip aja. Oh, masa aku nggak boleh main game? Tuh nah ustadku, ya lagi nyimak tahfiz, lagi main game, kepergok sama anak-anaknya, anak didiknya. Ya ini jadi teladan buruk, ini jadi contoh yang buruk. Nanti dia bisa membantah uminya, dia bisa membantah abinya. Kenapa aku nggak boleh, tapi ustadku di sekolah boleh? Dan begitu, para jamaah yang dirahmati Allah. Gurunya pacaran, dipergoki sama anak didiknya. Wah, ini bahaya, jadi contoh buruk. Yayang-yayangan di WhatsApp misalkan. Pas gurunya keluar, kepergok sama anak didiknya. Wih, kok ustadku yayang-yayangan sama ustadzah lagi di satu sekolah. Nah, ini jadi teladan yang buruk, jadi contoh yang buruk. Nanti murid-muridnya model begitu. Kenapa? Tidak ada cerminan yang baik, tidak ada keteladanan yang baik. Nanti kalau dia pacaran, kemudian ditegur sama umi abinya, itu dijadikan alasan tuh gurunya. Guru saya saja di sekolah bisa pacaran, kenapa saya nggak boleh pacaran? Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Maka Nabi diharamkan. Nabi diharamkan. Ya, beliau memandang apa yang dikaruniakan Allah kepada manusia berupa kemilau dunia. Beliau juga diharamkan khainatal a'yun, pandangan mata yang berkhianat. Pandangan mata yang berkhianat. Apa itu, ikhwan? Pandangan mata berkhianat itu. Khainatul a'yun itu apa? Pandangan mata yang berkhianat itu apa? Ya, pokoknya melakukan yang haram dengan mata. Apa yang haram? Misalnya ngecek orang, merendahkan orang dengan kerlingan mata. Bisa nggak, ikhwan? Bisa. Misalkan ada orang berkelompok 5 atau 4 orang. Kemudian ada satu yang sebetulnya ingin dijatuhkan. Nah, ada sebagian orang ngasih kodenya pakai apa? Pakai mata. Nah, itu khainatul a'yun. Ya. Siapa yang suka berkode dengan mata? Ya, berkode dengan mata, kerlingan mata. Entah gimana caranya, pokoknya dengan mata saja. Yang itu sejatinya isyarat untuk merendahkan orang ini. Taib, para jamaah. Termasuk khainatul a'yun, melihat yang haram. Tapi seolah-olah dia tidak sedang melihat. Di balik kaca helm yang hitam. Gitu ya. Helmnya ke depan gitu ya. Tapi bola matanya kiri kanan gitu kan. Nah, itu namanya khainatul a'yun. Melihat sesuatu yang haram pakai kaca spion. Itu juga khainatul a'yun. Itu khainatul a'yun. Bisa para jamaah begitu? Bisa, kelihatannya ngelihat ke depan saja padahal sedang ngelihat spion. Kenapa? Karena ada yang bening, ya. Ada yang bening di balik spion itu, di belakang spion itu. Ya.
Saya punya teman itu, Masya Allah, ketemu jodohnya di kaca spion para jamaah. Itu kisah lucu juga. Dan ajibnya itu istri kedua lagi. Ketemunya di kaca spion. Jadi tabrakan pandangan matanya di kaca spion. Kaca spion dalam mobil itu. Ya, dia nyupirin satu keluarga, ternyata salah satunya adalah yang nanti jadi istrinya itu. Jadi dia lihat kaca spion, yang di belakang juga pas lihat kaca spion. Tabrakan di situ, akhirnya berjodoh. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah itu. Termasuk khainatul a'yun. Ya, khainatul a'yun. Ya, ketika melihat sosok orang, itu yang dibayangkan langsung sesuatu yang kotor. Gitu ya. Melihat istri orang, yang dibayangkan tuh yang kotor-kotor. Ya, ngelihat satu wanita langsung bayangannya bayangan yang ya seperti seorang suami membayangkan istrinya. Nah itu juga masuk khainatul a'yun. Jelas ya kalau kita saja haram yang begitu, apalagi Nabi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian berisyarat dengan kepala, berisyarat dengan tangan atau selainnya kepada hal-hal yang mubah, berupa membunuh, memukul dan yang semisalnya, yang berbeda dengan apa yang nampak dan yang terkesan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Beliau pada mulanya tidak mensolati orang yang mati dalam keadaan meninggalkan hutang yang tidak dilunasi, dan mengizinkan para sahabatnya untuk mensolatinya. Nah, Nabi kan pernah ya, ketika ada jenazah disodorkan kepada beliau untuk disolatkan, maka beliau berkata, apakah si fulan ini punya tanggungan hutang? Kemudian ada yang berkata, iya, si fulan punya hutang. Kemudian kata Nabi, sallu alaih, kalau begitu kalian saja yang solatkan dia. Nabi tidak mensolatkan. Taib, para jamaah. Sekarang ini kalau orang mati, rata-rata punya hutang enggak, ikhwan? Susah sekarang ini nyari orang yang tidak punya hutang, gitu kan? Ya hutangnya bisa di banyak tempat begitu ya. Di warung ini hutang, di warung sana hutang, ke tetangga ini hutang, ke teman sana hutang. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Nabi tidak menyolatkan orang yang meninggal dalam keadaan meninggalkan hutang yang belum dilunasi. Tapi para sahabat diizinkan oleh Nabi. Para sahabat kami berbeda pendapat, apakah beliau diharamkan mensolatinya atau tidak. Kemudian ketentuan itu dihapuskan, akhirnya beliau pun mensolatinya dan melunasi hutangnya dari harta milik beliau. Dan ini salah satu di antara amalan yang istimewa ya bagi kaum muslimin, ketika ada saudaranya sesama muslim yang meninggal dunia, ya, dia berperan untuk melunasi hutang-hutang. Oh, itu luar biasa para jamaah. Ya, tentu dengan proses yang baik gitu ya. Datang dulu ke ahli warisnya. Kalau kita memang mau melakukan amal baik seperti ini. Baik-baik datang ke ahli warisnya. Kemudian meminta izin mereka, kalau si fulan ini punya sangkutan hutang, ya, saya yang akan melunasinya, dengan tanpa mengurangi rasa hormat kepada pihak keluarganya. Dan itu amalan yang luar biasa, karena nafsul mu'min mu'allakun bidaini. Jiwa seorang mukmin itu sangat tergantung kepada hutangnya sampai dilunasi. Semoga Allah lunaskan hutang-hutang kita yang masih punya hutang. Enggak ada yang mengaminkan? Kayaknya enggak ada yang punya hutang ya, Masya Allah. Taib, hadirin jamaah dirahmati Allah. Yang masih punya hutang semoga segera dilunaskan, dimudahkan untuk melunasinya. Dan yang tidak punya hutang semoga tidak tergiur untuk berhutang. Ya. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Ya, merdeka antum kalau tidak punya hutang. Lahir batin, dunia, agama sampai akhirat merdeka. Jadi kalau bisa usahakan jangan berhutang.
Ya. Kalau menghutangi boleh saja, yang penting kepada orang yang amanah. Ya. Kalau orangnya tidak amanah, ya nanti antum repot sendiri. Gitu. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Berapa menit lagi? Nah, kita lanjutkan sedikit ya. Nah, itu poin pertama, keharaman-keharaman yang dikhususkan bagi Nabi di luar urusan pernikahan. Nah, berikutnya ada keharaman-keharaman yang dikhususkan bagi Nabi dalam urusan pernikahan. Di antaranya merujuk wanita yang enggan menikah dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang benar menurut para sahabat kami dari ulama Syafi'iyah itu diharamkan. Menurut sebagian mereka menceraikannya secara terhormat. Taib. Di antaranya juga menikahi wanita kitabiyah. Yang paling sahih menurut para sahabat kami bahwa hal itu diharamkan atas beliau. Menikahi wanita kitabiyah, berarti wanita Nasraniyah atau wanita Yahudiyah. Itu diharamkan atas Nabi. Dan ini adalah pendapat Ibnu Suraij, Abu Sa'id, Al-Istakhri dan Al-Qadhi Abu Hamid Al-Marwarudhi. Abu Ishaq Al-Marwazi berpendapat bahwa itu tidak haram. Sementara mengambil budak wanita kitabiyah dan menikahi budak wanita muslimah terdapat dua pendapat. Tapi yang paling sahih tentang mengambil budak kitabiyah adalah halal. Dan diharamkan menikahi budak wanita muslimah. Adapun budak wanita kitabiyah, maka jumhur ulama memutuskan bahwa menikahinya diharamkan atas beliau. Namun Al-Hanafi menolak dua pendapat itu. Dan para sahabat kami juga membuat cabang-cabang hukum dari hukum ini yang saya rasa bukan tempatnya untuk dimuat dalam buku ini. Barakallahu fikum. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Sampai di sini saja pelajaran kita, insyaallah taala. Nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Masih di pembahasan kekhususan bagi Nabi. Nanti di poin ketiga ini tentang rukhsah dan tentang perkara-perkara yang dimubahkan. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Taib, para jamaah, sampai di sini kita akhiri dan kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.